Bab 1433, Mundur. Setelah masalah pohon kuno Bodhisattva selesai, kelompok Xiaoyan tidak terus tinggal di gurun sialan ini untuk waktu yang lama. Mereka berangkat dan menghabiskan beberapa hari perjalanan sebelum mencapai paviliun bintang jatuh. Xiaoyan tidak diragukan lagi adalah orang yang mendapatkan paling banyak selama perjalanan ke daerah wastelan kuno ini. Dia tidak hanya menikmati meditasi legendaris di bawah pohon purba Bodhisattva, hati Bodhisattva juga menyembunyikan dirinya di dalam tubuhnya. Tentu saja, seseorang tidak boleh melupakan 11 benih Bodhisattva murni yang tersisa di tangannya. Lupakan manfaat yang diberikan dua hal lainnya pada Xiaoyan. Hanya 11 benih Bodhisattva saja sudah merupakan hadiah yang sangat kaya. Jika seseorang secara acak mengambil salah satu dari benih Bodhisattva ini, banyak mata ahli puncak Douzun akan memerah karena iri. Mereka tidak peduli dengan properti lainnya. Kemampuannya untuk meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke kelas Bansheng sudah cukup untuk membuat para ahli top itu di mata orang biasa menjadi gila. Xiaoyan mungkin telah mendapatkan hadiah yang kaya kali ini, tetapi hal yang paling dia senangi adalah dia berhasil mencegah kelompok Hun Yu mendapatkan apapun. Xiaoyan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tertawa setiap kali dia memikirkan bagaimana kelompok Hun Yu telah menghabiskan upaya besar untuk bergegas ke wilayah wastelan kuno hanya untuk kembali tanpa hasil. Paviliun bintang jatuh. Kelompok Xiaoyan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari daerah wastelan kuno sebelum mereka akhirnya pulih. Perjalanan ke wilayah kuno ini tidak santai. Jika benih Bodhisattva di cincin penyimpanan Xiaoyan untungnya tidak membangunkannya dari ilusi, mereka semua akan turun ke dalam ilusi yang sangat hidup itu selamanya. Pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan boneka Bansheng itu. Meskipun Xiaoyan telah berhasil bertahan, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia memikirkan ilusi seperti kehidupan. Ilusi itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiaoyan tidak memurnikan hati Bodhisattva segera setelah kembali ke paviliun bintang jatuh karena dia mengerti bahwa itu terlalu penting. Dia perlu memperbaikinya dengan sempurna. Benar-benar tidak ada yang bisa salah. Saat mengadopsi sikap ini, Xiaoyan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama periode waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, dia dan Yao Lao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Bansheng, terlepas dari apakah itu pil obat atau harta alam. Semua orang mengerti bahwa kekuatan paviliun bintang jatuh pasti akan melonjak jika Xiaoyan berhasil maju ke kelas Bansheng. 2 Bansheng adalah barisan yang bahkan sekte langit yang mendalam dan sekte yang sangat tua lainnya tidak dapat mengambilnya. Sementara Xiaoyan sedang menunggu kondisi puncaknya tiba, Yao Lao telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, dirinya yang sudah tua dan lelah sekali lagi muncul di depan Xiaoyan dan memberinya sebuah kotak. Xiaoyan menerima kotak itu sambil merasa terkejut. Setelah dia dengan hati-hati membuka kotak giok, dia menemukan tupai kecil hijau zamrud bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai. Hanya bau akan menyebabkan seseorang untuk bersantai. Ini adalah pil Bodhisattva. Xiaoyan menatap tupai kecil itu sejenak. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara yang agak tercengang. Dia bisa merasakan aura familiar di dalam tubuh tupai kecil ini. Betul sekali. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Senyum di wajahnya menyembunyikan kelelahannya saat dia berbicara dengan sikap yang agak menyesal. Sayangnya, pil Bodhisattva ini hanya memanggil pil petir 8 warna. Jika tidak, efek obatnya akan lebih mengesankan. Namun, Anda memiliki hati Bodhisattva di dalam tubuh Anda. Menambahkan bantuan pil Bodhisattva ini akan memungkinkan Anda untuk berhasil menembus kelas Bansheng. Xiaoyan merasakan sesuatu menghalangi hatinya saat dia mengamati wajah tua Yao Lao. Alasan Yao Lao menghilang selama setengah bulan adalah karena dia pergi mencari tempat untuk memurnikan benih Bodhisattva ini untuk Xiaoyan.
peluang Xiao Yao untuk berhasil memurnikan pil obat tingkat ini sedikit rendah. Xiao Yan mengerti bahwa kemampuan Yao Lao sudah cukup untuk menarik pil Lightning 9 warna untuk pil Bodhisattva ini, tetapi Yao Lao tidak memiliki nyala api yang bagus. Jika Yao Lao masih memiliki bone Chilling Flame, menarik pil Lightning 9 warna akan sangat mudah. Yao Lao diam-diam telah banyak berkontribusi pada muridnya ini. Guru, terima kasih. Xiao Yan memeluk kotak giok. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Haha, tidak perlu mengatakan hal ini antara guru dan murid. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus santai dan melakukan retret. Tinggalkan urusan paviliun bintang jatuh dan aliansi Yan kepadaku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang paling penting bagi Anda adalah dengan cepat maju ke kelas Ban Sheng. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni ketika muncul dalam 3 tahun. Api surgawi itu terlalu menakutkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ini adalah hambatan yang benar-benar bisa mengubah dirinya. Jika dia berhasil mengatasinya, dia akan benar-benar mencapai tingkat ahli puncak di dalam benua. Jika dia gagal, dia akan ditinggalkan di antara para ahli tingkat atas. Dia tidak akan bisa membalas kehebatan klan Hun dengan kekuatan seperti itu. Selain itu, Xiao Yan telah mengejar api teratai iblis pemurni selama lebih dari 1 dekade. Tidak mungkin baginya untuk menyerah. Api teratai iblis pemurni akan memainkan peran penting dalam memutuskan apakah dia bisa bertarung melawan klan Hun, jadi dia perlu mendapatkan api teratai iblis pemurni dengan segala cara. Kamu harus santai dan melakukan retretmu. Serahkan masalah membesarkan Cai Lin, dokter peri kecil, dan kekuatan King Lin kepadaku. Mereka semua adalah wanita yang luar biasa. Selama mereka memiliki kesempatan yang cocok, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Mereka tidak akan menahan Anda begitu Anda keluar dari retret Anda. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik. Cai Lin, dokter peri kecil dan King Lin semuanya hadir, tetapi mereka tidak mengganggu percakapan antara seorang guru dan muridnya. Iya, Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan botol batu giok dari cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Samar-samar seseorang bisa merasakan jiwa yang lemah di dalam botol. Guru, ini adalah jiwa Han Feng. Anda harus menghadapinya. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Yao Lao saat dia dengan lembut memberi tahu gurunya. Wajah Yao Lao sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya rumit saat dia melihat botol giok. Ada sedikit kesedihan dalam diri mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pernah melihat Han Feng seperti putranya sendiri. Dia secara pribadi telah mengangkat Han Feng dari yatim piatu yang ditinggalkan menjadi orang dewasa dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun, rencana Han Feng terhadapnya telah menyebabkan dia, yang pernah ditinggalkan oleh klannya, menderita. Rasa sakit karena dikhianati berkali-kali lebih buruk daripada kehilangan tubuhnya. Tangan keriput Yao Lao bergetar saat dia menerima botol giok. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan merasakan kesedihan saat dia mengamati wajah tua pria di depannya yang tampak lebih tua dan lebih tua. Dia mengayunkan lengan bajunya dan lututnya berlutut ke tanah. Dia bersujud 2 kali sebelum berbicara dengan suara yang dalam, "Guru telah mengajar dan merawat saya. Anda adalah guru saya dan seperti ayah bagi saya. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang kamu derita." Yao Lao kaget saat melihat Xiao Yan tiba-tiba bersujud. Dia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkatnya berdiri. Sebelum dia bisa mendukung Xiao Yan, Cai Lin memeluk Xiao Xiao saat dia diam-diam berlutut di samping Xiao Yan. Dia adalah istri Xiao Yan dan Xiao Yan memandang Yao Lao seperti ayahnya,
jadi dia secara alami memandangnya sama. Terlepas dari betapa dingin dan keras kepalanya karakternya, dia mengerti bahwa dia harus mendengarkan suaminya kadang-kadang. Kau anak kecil. Yao Lao tak berdaya menggelengkan kepalanya saat matanya menjadi sedikit lembab. Ekspresi sedih di wajahnya telah memucat. Pada saat ini, dia mengerti bahwa surga tidak meninggalkannya. Dia mungkin buta sekali, tetapi dia tidak buta untuk kedua kalinya. Dia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya untuk murid ini, guru besar. Xiao Xiao melebarkan matanya yang seperti permata hitam dan menatap Yao Lao. Suaranya yang renyah menyebabkan senyum muncul di wajah semua orang yang hadir. Xiao Xiao yang baik. Wajah Yao Lao tanpa sadar dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Xiao ke pelukan dari pelukan Cailin. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan Cailin. Dia tertawa, cepat bangun. Tulang-tulang tua saya ini hanya memiliki beberapa pemikiran acak. Anda berdua sudah cukup tua. Jangan bilang bahwa kamu takut aku akan bunuh diri. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata ini. Dia berdiri dan membantu Cailin berdiri. Memegang kotak batu giok di tangannya, dia menoleh untuk melihat sebuah ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Dia berkata, sudah waktunya. Aku harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama saya akan berada di retret ini, tetapi saya pikir itu akan cukup lama. Kalian semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini. Dipahami, Cailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar saran Xiao Yan. Guru, hati-hati! Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menghadap Yao Lao dan menangkupkan kedua tangannya dengan khusyuk. Setelah itu, dia tidak menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dengan kotak batu giok dan perlahan melangkah melewati pintu batu tebal di depan mata semua orang. Bang! Setelah Xiao Yan masuk, pintu batu besar itu juga perlahan tertutup. Akhirnya, itu menabrak tanah, mengangkat beberapa debu dalam prosesnya. Semua orang menjadi diam ketika mereka melihat ke pintu batu yang sangat besar. Mereka memiliki firasat bahwa retret Xiao Yan akan berlangsung lama. Ayo pergi. Selanjutnya, kita akan menunggu dia berhasil menjadi Ban Sheng. Yao Lao menghela nafas pelan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memeluk Xiao Xiao, dan perlahan pergi. Cailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Namun, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa retret ini akan memakan waktu 2 tahun penuh. Bab 1434, Perubahan dalam Klan Hun. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi tidak ada yang mengira retret Xiao yang berlangsung selama ini. Berdasarkan harapan Yao Lao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menerobos ke kelas Ban Sheng karena dia memiliki hati bodhisattva dan pil bodhisattva yang membantunya. Legenda tentang memurnikan hati bodhisattva untuk segera memasuki kelas Sheng sedikit dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, seseorang harus diberi waktu untuk menyerap sejumlah besar energi murni. Seseorang juga dapat membuktikan betapa kuatnya hati bodhisattva dari sudut pandang lain. Meskipun itu tidak memungkinkan seseorang untuk segera memasuki kelas Sheng, Xiao Yan, yang sudah menjadi puncak perubahan 9 dozun, akan, paling banyak, membutuhkan 1 tahun untuk berhasil menyelesaikan retretnya. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapan semua orang. Waktu perlahan mengalir sementara semua orang menunggu. Musim gugur menggantikan musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Lumut hijau sudah mulai menutupi pintu batu. Area di sekitar pintu ini telah menjadi tempat terlarang bagi paviliun bintang jatuh selama 1 tahun ini. Dengan pengecualian beberapa, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk. Semua orang hanya bisa menekan kecemasan di hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya cemas ketika itu datang. Untungnya,
Hal yang paling meyakinkan adalah Yao Lao bisa merasakan aura yang sangat tidak jelas melalui gunung. Aura ini sangat redup, tetapi tidak lemah. Sebaliknya, seolah-olah aura itu dalam keadaan transformasi, mampu merasakan aura Xiao Yan yang tersisa tidak diragukan lagi telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, mereka semua hanya bisa khawatir tak berdaya saat mereka diam-diam menunggu. Sementara Xiao Yan sedang dalam retretnya, dataran tengah mengalami gangguan besar, tetapi balas dendam dari Hall of Souls belum tiba lebih awal. Oleh karena itu, Paviliun Bintang Jatuh memanfaatkan sepenuhnya waktu mereka yang tersisa untuk menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao dan Feng Zunze. Banyak ahli telah bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita menyebar dari Paviliun Bintang Jatuh bahwa Yao Lao dapat memurnikan pil Bodhisattva. Beberapa dari puncak elit Dozuns, yang biasanya sangat tidak menonjolkan diri, tidak dapat menahan godaan karena mereka diam-diam menjadi tetua tamu Paviliun Bintang Jatuh. Godaan dari benih Bodhisattva benar-benar terlalu besar. Para ahli bahkan akan mengorbankan waktu dan kebebasan untuk itu. Tentu saja, secara alami tidak mungkin untuk memberikan benih Bodhisattva kepada tetua tamu ini yang datang mencarinya saat mereka bergabung. Para ahli ini juga tidak bodoh. Mereka juga mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk berkontribusi pada Paviliun Bintang Jatuh sehingga akan tiba saatnya ketika mereka dipercaya oleh Yao Lao dan kemudian dapat diberkati dengan pil Bodhisattva yang dapat mereka gunakan untuk terobosan ke tingkat yang hanya mereka impikan. Di hadapan pengaruh positif ini, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi melonjak. Itu telah menjadi eksistensi yang kuat di dataran tengah yang tidak kalah dengan faksi lama seperti Sekte Langit yang mendalam. Namun, ketika kekuatan dan reputasi Paviliun Bintang Jatuh tumbuh, Sekte Langit yang mendalam, yang telah membentuk dendam dengan Xiao Yan dan Paviliun Bintang Jatuh, tidak dapat tetap diam. Di masa lalu, wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak terlalu besar. Oleh karena itu, ada sedikit konflik di antara keduanya, tetapi wilayah Paviliun Bintang Jatuh secara bertahap mulai bersinggungan dengan Sekte Langit yang mendalam. Tidak dapat dihindari bahwa konflik akan meletus. Salah satunya adalah faksi lama sementara yang lain adalah faksi yang sedang naik daun. Bentrokan antara keduanya memang akan intens. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah berjuang untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain, tetapi situasi ini tidak berlangsung lama sebelum mengalami perubahan. Sekte Langit yang mendalam telah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es, Paviliun Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di dataran tengah. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama Aliansi Sungai yang Mendalam. Aliansi ini tidak diragukan lagi memungkinkan kekuatan Sekte Langit yang mendalam melonjak. Pertemuan para ahli dari berbagai pihak ini telah membuat Paviliun Bintang Jatuh lengah, tetapi Yao Lao dan yang lainnya tidak panik. Paviliun Bintang Jatuh telah berkembang terlalu cepat. Meskipun wilayah di bawah pengaruhnya sangat luas, itu sedikit dangkal. Dengan mengalami pertempuran besar ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengatur ulang diri mereka sendiri. Sebuah faksi gemuk bukanlah sesuatu yang diinginkan Yao Lao. Sebaliknya, dia menginginkan kelompok elit yang seimbang yang bisa memberikan pukulan fatal bagi musuh manapun. Oleh karena itu, Yao Lao dan yang lainnya tidak mengatur pembalasan besar karena Paviliun Bintang Jatuh menyusut. Mereka terus menarik diri. Saat Paviliun Bintang Jatuh mundur dan panjang garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu yang secara pribadi membangun lubang cacing untuk menghubungkan semua kota penting ini secara langsung. Karena itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat. Ini menyebabkan wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak bisa ditembus. Beberapa serangan dari Aliansi Sungai Mendalam
mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya, mereka akhirnya menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum aliansi Sungai Mendalam tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka secara bertahap menarik diri. Bagaimanapun, mereka telah mencapai efek menunjukkan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin benar-benar menjadi musuh dengan Paviliun Bintang Jatuh dan terlibat dalam pertempuran berdarah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Paviliun Bintang Jatuh sekali lagi meledak. Itu bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari Sekte Langit Mendalam, Lembah Sungai Es, dan beberapa faksi lainnya. Ini sangat langka di dataran tengah. Aliansi Sungai Mendalam cukup tertekan oleh ini. Meskipun mereka telah berhasil merebut beberapa wilayah, tampaknya mereka akhirnya mempromosikan Paviliun Bintang Jatuh. Setelah perdamaian sementara terbentuk, dataran tengah menjadi tenang untuk jangka waktu tertentu. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama sebelum badai besar muncul dari beberapa informasi yang dikirim dari sumber yang tidak diketahui. Karakter utama dari berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, Klan Ling. Kembali ketika Xiao yang keluar dari makam surgawi, dia mengetahui bahwa wilayah Klan Ling tiba-tiba ditutup. Namun, berita saat itu hanya untuk beberapa faksi besar dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Karenanya, berita itu tidak menyebar. Belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa ranah Klan Ling telah dibuka sekali lagi. Ketika para ahli ini memasukinya dan menyelidikinya, mereka menemukan bahwa alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bahkan warga keturunan Klan Ling telah benar-benar menghilang. Para ahli itu tercengang ketika mereka melihat melalui dunia yang tidak memiliki kehidupan. Rasa dingin segera melonjak dari kaki mereka ke kepala mereka. Masalah ini terlalu misterius. Jika seseorang menambahkan warga keturunan Klan Ling, ada jutaan orang di alam Ling, namun banyak orang ini telah menghilang ke udara tipis. Masalah ini tidak diragukan lagi menimbulkan keributan besar ketika sampai ke telinga beberapa klan kuno lainnya. Masing-masing klan mengirim beberapa individu kuat ke alam Ling. Terlepas dari bagaimana mereka mencari, mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun anggota klan Ling. Seolah-olah klan Ling telah benar-benar lenyap ketika wilayah mereka disegel. Klan Ling juga merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menurun, harus diketahui bahwa bahkan faksi kuno yang sekarat masih lebih kuat daripada faksi biasa. Terlepas dari seberapa banyak itu menurun, itu masih bisa diperingkatkan di antara faksi super di dataran tengah. Bahkan jika klan mereka dibantai, bahkan faksi seperti klan Gu akan kesulitan untuk membunuh semua anggota klan tanpa memberitahu siapapun. Tentu saja, selain kemungkinan bahwa klan Ling dimusnahkan, beberapa orang menduga bahwa sangat mungkin bahwa klan Ling dapat memindahkan seluruh klan mereka ke dunia lain yang diciptakan sendiri, tetapi jelas bahwa perubahan besar-besaran ini tidak mungkin terjadi. Tersembunyi dari para ahli puncak di dataran tengah, namun bahkan orang-orang ini tidak merasakan apa-apa. Mengingat kekuatan klan Ling, bagaimana mungkin mereka bisa memindahkan jutaan warga keturunan? Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah menimbulkan badai besar di seluruh dataran tengah. Berbagai faksi menebak alasan hilangnya ini. Sementara dunia luar secara acak menebak apa yang terjadi, perselisihan besar juga terjadi di dalam klan kuno mengenai masalah ini. Klan kuno ini saling memahami dengan sangat baik, tetapi mereka bukan sekutu. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai sebagian musuh dan sebagian teman. Bagaimanapun, klan kuno ini telah saling menyerang ketika mereka kuat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap bersatu. Sementara orang luar merasa bingung karena masalah ini, semua klan ini telah membuat tebakan mereka sendiri. Dahulu kala, perang besar pernah meletus antara 8 klan kuno.
alasannya untuk perang itu adalah Tao Shi Ancient God Jade, benda yang ditinggalkan oleh elit terakhir Doudi dan dikabarkan memiliki rahasia untuk mencapai kelas Doudi. 8 klan kuno pernah bertarung karena rahasia ini. Akhirnya, Tao Shi Ancient God Jade yang lengkap dibagi menjadi 8 bagian. Dengan kata lain, siapapun yang ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tao Shi harus mengumpulkan 8 keping batu giok. Masing-masing klan menganggap batu giok kuno lebih penting daripada kehidupan mereka. Mereka pasti tidak akan memberikannya tanpa alasan. Oleh karena itu, ada yang menduga bahwa hilangnya klan Ling kali ini mungkin terkait dengan klan kuno lainnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan Tao Shi Ancient God Jade di tangan klan Ling. Namun, keraguan lain muncul setelah tebakan ini disuarakan. Meskipun klan Ling telah menurun, fondasinya tidak hilang. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa ada yang mengetahuinya. Mereka adalah klan Gu dan klan Hun. Bab 1435, Kartu Tantangan. Di permukaan, klan Gu adalah klan terkuat di antara 6 klan kuno yang tersisa. Tidak ada yang meragukan kekuatan yang mereka miliki. Jika seseorang menggambarkan klan Hun, klan ini dapat dianggap sebagai klan dengan sejarah terpanjang di antara 8 klan kuno. Klan ini sudah ada sejak zaman kuno. Itu biasanya sangat misterius dan bahkan klan kuno lainnya tidak berani mengatakan bahwa mereka dengan jelas memahami kekuatannya. Meskipun klan Hun tidak mengungkapkan bahwa mereka adalah yang terkuat selama perang besar di masa lalu, siapapun yang dengan hati-hati mengingat peristiwa itu akan menemukan bahwa klan Hun tidak pernah jatuh ke dalam kerugian. Mereka tidak menang atau kalah. Dari sudut pandang tertentu, itu cukup menakutkan untuk dicapai. Oleh karena itu, bahkan klan Gu mempertahankan rasa takut yang sehat untuk klan kuno yang misterius ini. Kedua klan kuno ini mewakili faksi terkuat di benua Douqi. Selain 2 klan ini, tidak ada satu faksi pun yang bisa melenyapkan seluruh klan Ling tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, klan Gu dan klan Hun tidak diragukan lagi adalah faksi yang paling mencurigakan terkait dengan hilangnya klan Ling. Meskipun 4 klan kuno lainnya tidak memiliki bukti mutlak untuk menentukan pelakunya, jelas bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati terhadap klan Hun dan klan Gu setelah insiden ini mengenai klan Ling. Jika pihak lain benar-benar mengincar Tao Shi Ancient Jade, mereka pasti tidak akan berhenti. Karena mereka memiliki 4 batu giok kuno yang tersisa, salah satunya kemungkinan akan menjadi target berikutnya. Klan Gu tampak sangat tertekan saat mereka menghadapi keraguan yang muncul entah dari mana, tetapi mereka juga memahami keseriusan masalah ini. Tindakan apapun yang mereka lakukan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Karena itu, mereka hanya bisa diam. Pada saat yang sama, klan Hun melakukan seperti yang selalu mereka lakukan. Mereka mengabaikan segalanya dan melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Bagaimanapun, klan Hun tidak membutuhkan sekutu. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, masalah tentang klan Ling secara bertahap ditekan karena kedua belah pihak terus diam. 6 klan kuno tidak memulai perang besar. Mengikuti aliran waktu, masalah ini tampaknya telah dilupakan oleh orang lain, tetapi beberapa orang menyadari bahwa perpecahan telah terbentuk di antara 6 klan kuno. Semua klan berhati-hati. Masalah klan Ling menimbulkan keributan besar di dataran tengah, tetapi klan kuno biasanya tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, keributan ini berlangsung selama setengah tahun sebelum berangsur-angsur berkurang. Ada kejadian menarik yang terjadi setiap hari di Central Plains, jadi ada banyak topik untuk dibicarakan. Bahkan masalah besar seperti hilangnya klan Ling tidak bisa terus menjadi topik yang dominan. Menyusul berbagai insiden menarik yang terjadi di dataran tengah, satu musim berganti ke musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Selama 2 tahun ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari gunung yang dalam tempat Xiao Yan mundur. Rumput liar tumbuh, menutupi pintu batu besar.
Selama 2 tahun ini, para murid muda yang direkrut oleh Paviliun Bintang Jatuh secara bertahap menjadi murid senior. Generasi baru sekali lagi memasuki Paviliun Bintang Jatuh untuk memberikan darah baru bagi faksi ini. Setelah retret tenang Xiao Yan berlangsung selama 2 tahun, bahkan beberapa tetua tamu mulai merasa sedikit pesimis. Bagian dalam gunung itu terlalu sunyi. Biasanya berbicara, menerobos ke kelas Ban Sheng harus menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Itu pasti akan menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi langit bahkan tidak mengisyaratkan kejadian aneh sedikit pun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Mengingat mata tajam Yao Lao, dia secara alami dapat merasakan beberapa pemikiran yang dirasakan oleh sesepuh ini di dalam hati mereka. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia selalu mengadopsi kepercayaan terbesar ketika datang ke Xiao Yan. Kembali ketika dia ditangkap oleh Hall of Soul, Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sampai ke Central Plains dan menyelamatkannya dari tangan Hall of Souls. Semua yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk mencapai ini adalah kekuatannya sendiri. Sejak hari itu, Yao Lao mengerti bahwa elang yang lembut ini, yang telah bersembunyi di bawah perlindungan sayapnya, telah melayang di langit. Benua ini, yang menarik dan aneh, pada akhirnya menjadi panggung baginya. Ini adalah sesuatu yang diakini Yao Lao tanpa keraguan. Yao Lao mengamati pintu batu besar yang tertutup lumut di kejauhan. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut menghela nafas pelan, anak kecil. Retret Anda ini benar-benar mengkhawatirkan orang lain. Yao Lao! Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari jarak sementara Yao Lao menghela nafas dengan lembut. Sosok cantik yang halus muncul di belakang Yao Lao. Angka itu secara mengejutkan milik Cailin. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki berbagai pil obat dan telah mengaktifkan Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari berbagai harta alam semuanya untuk Cailin. Oleh karena itu, kekuatan Cailin telah meningkat dari Douzun Bintang 5 ke puncak kelas Douzun. Peningkatan semacam ini dapat dianggap cepat. Menjadi 7 warna surga menelan Pithon, kekuatan tubuh Cailin lebih kuat dari tubuh Xiao Yan. Selama dia memiliki energi yang cukup, peningkatan kekuatannya tidak akan melambat. The Seven Colored Heaven Swallowing Pithon telah menjadi eksistensi yang sangat kuat sejak zaman kuno. Dia tidak diragukan lagi memiliki keuntungan besar dalam hal bakat dibandingkan dengan pelatihan pahit Xiao Yan. Apa yang salah? Yao Lao menoleh setelah melihat Cailin muncul. Dia melihat wajahnya yang agak muram dan bertanya dengan terkejut. Mata cantik Cailin menyapu pintu batu di kejauhan. Matanya redup saat dia mengeluarkan kartu merah darah dan berkata, "Ini disampaikan oleh Profound River Alliance." Apa itu? Yao Lao mengerutkan kening. Dia menerima kartu itu dan membukanya. 3 kata besar berwarna merah tua langsung ditangkap oleh matanya. Deklarasi perang. Senyum dingin juga muncul di wajah Yao Lao ketika dia melihat kata-kata ini. Matanya diturunkan. Setengah bulan dari sekarang, aliansi Sungai Mendalamku akan tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Kami akan bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenangnya mengambil semuanya. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk pergi ke Paviliun Bintang Jatuhku? Betapa sombongnya. Tampaknya iblis tua Tian Ming tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak ikut campur. Yao Lao menyipitkan matanya dan tertawa dingin. Aliansi Sungai Mendalam telah sunyi selama lebih dari setahun. Kali ini, mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana untuk menuju ke Paviliun Bintang Jatuh kami. Tampaknya mereka harus merasa percaya diri untuk melakukan ini. Kita harus berhati-hati. Cailin menyuarakan pendapatnya. Yao Lao sedikit mengangguk. Sejak Perang Paviliun Bintang Jatuh dengan Aliansi Sungai Mendalam, setahun yang lalu, Aliansi Sungai Mendalam tidak meluncurkan kampanye lain melawan Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao mengerti dalam hatinya bahwa itu bukan karena orang-orang ini tidak mau,
melainkan mereka tidak ingin mendorong paviliun bintang jatuh terlalu jauh. Bagaimanapun, kekuatan Ban Sheng Yao Lao dipamerkan untuk dilihat semua orang. Jika mereka ingin mengalahkan paviliun bintang jatuh, mereka harus terlebih dahulu mengalahkan Yao Chen. Namun, jika mereka ingin membunuh Ban Sheng, terutama yang berlevel tinggi, aliansi Sungai Mendalam perlu mengalahkan dua Ban Sheng yang kuat agar berhasil. Bahkan dengan kekuatan sekte langit yang mendalam, mereka tidak dapat mengalahkan dua Ban Sheng. Hanya ada Grand Elder dalam sekte mereka yang telah mencapai kelas Ban Sheng, tetapi iblis tua Ban Sheng ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Selain orang ini, aliansi Sungai Mendalam tidak memiliki Ban Sheng lainnya. Meskipun ada banyak sekte dalam aliansi, sekte-sekte ini jauh lebih rendah daripada sekte langit yang mendalam. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ahli di tingkat Ban Sheng. Jelas bahwa lembah sungai es tidak dapat menghasilkannya. Seorang Grand Elder sekte langit yang mendalam jelas hanya mampu menandingi Yao Lao, tetapi tidak mungkin untuk membunuh Yao Lao. Justru karena kurangnya kekuatan inilah, aliansi sungai yang mendalam hanya memulai beberapa konflik kecil dan hanya mendapatkan sedikit keuntungan selama 1 tahun ini. Meskipun ingin menghancurkan paviliun bintang jatuh, mereka tidak dapat melakukan intervensi di area tersebut dengan jumlah keuntungan yang lebih besar. Kali ini, mereka berani mengeluarkan tantangan pertempuran, dan mereka bahkan menggunakan markas besar paviliun bintang jatuh sebagai tempat tantangan. Tidak ada yang akan percaya bahwa tantangan ini tidak masalah. Keluarkan perintah untuk memanggil semua sesepuh yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu, perintahkan sesepuh yang menjaga kota-kota utama untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini dan untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam oleh aliansi sungai yang mendalam. Tangan keriput Yao Lao dengan lembut mengusap undangan di tangannya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, kirim beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam aliansi sungai mendalam. Kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk tampil. Dipahami, Cai Lin sedikit mengangguk. Dia sudah mengeluarkan semua perintah ini ketika dia menerima kartu tantangan. Setelah penampilannya selama 2 tahun ini, Cai Lin saat ini sangat dihormati di dalam paviliun bintang jatuh. Semua orang menyadari statusnya. Selain itu, Xiao yang telah ditentukan oleh Yao Lao untuk menjadi kepala paviliun berikutnya. Dengan kata lain, Cai Lin adalah setengah istri kepala paviliun. Bahkan beberapa sesepuh harus mematuhi perintahnya. Tambahan, setelah 2 tahun perang ini, semua orang juga mengerti bahwa dia bukan hanya vas bunga yang dipajang. Ketegasannya yang kejam adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pria. Selama periode waktu ini, tingkat kehati-hatian di paviliun bintang jatuh akan dinaikkan ke level tertinggi. Yao Lao dengan dingin tertawa. Saya ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan oleh iblis tua Tian Ming. Cai Lin mengangguk sekali lagi. Matanya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu batu yang tertutup rapat. Dia dengan lembut bertanya, apakah masih belum ada aktivitas darinya? Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengangguk dengan lembut dan menatap mata Cai Lin yang agak redup. Dia tertawa, tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Menurut tebakanku, dia akan segera keluar dari retretnya. Cai Lin tertawa getir. Dia telah mendengar kata-kata ini cukup banyak selama 2 tahun ini. Ayo pergi. Masih banyak hal yang perlu kita persiapkan. Aliansi sungai mendalam telah datang dengan niat buruk. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan pergi. Mata cantik Cai Lin menatap pintu batu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas, berbalik, dan mengikuti Yao Lao. Namun, tidak ada yang merasakan lumut di pintu batu besar itu bergetar segera setelah keduanya pergi. Sebuah garis kecil tiba-tiba muncul di pintu batu.